Setelah terjadi di perairan Kabupaten Tangerang, pagar laut misterius kembali ditemukan. Kali ini pagar laut misterius berada di perairan Bekasi, Jawa Barat. Pagar laut ini memiliki panjang 8 km, membentang dari Kecamatan Tarumajaya hingga Babelan, Kabupaten Bekasi. Struktur pagar laut di Bekasi berbeda dengan yang berada di Kabupaten Tangerang. Pagar laut di Bekasi menyerupai tanggul dan bambu menancap di gundukan tanah. Perairan Bekasi juga tidak masuk dalam proyek strategis nasional. Wow, ada pagar lagi nih ya, sepanjang 8 km. Ya, lebih pendek sih. Di Tangerang kan 30 km. Sekarang ini 8 km. Juga ilegal di Bekasi. Miris ya. Belum kelar di Tangerang, ini sudah juga ada lagi. Tidak tahu pemiliknya juga. Aneh kan, negara kita ini kalau soal ilegal kayak gini ya istananya mungkin ya. Inilah rezim sekarang. Oh maaf, bukan rezim sekarang ya. Sisa rezim yang lalu. Siapa? Mulyono. Dipik aja di PSN kan. Nah ini ada lagi, baru ketemu. Setelah viral dan ada pemagaran lagi 8 km di mana? Di Bekasi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas pemasangan pagar bambu ini? Dan kedua adalah apa tujuan sebenarnya dari pemasangan pagar bambu? Dan ketiga, bagaimanakah pemerintah akan menangani dampak lingkungan dari kegiatan ini? Lingkungan akan rusak. Ini bukan menciptakan habitat ya. Ini adalah pemagaran. Sudah jelas itu di tengahnya itu ada tanah, gundukan tanah, di sampingnya ada bambu dan menyerupai tanggul. Istilahnya pagar lah. Jalan kecil. Pemasangan pagar bambu di perairan pesisir utara Kabupaten Bekasi ini merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan merugikan lingkungan lah. Kegiatan ini akan memperburuk kondisi lingkungan laut yang sudah rusak dan mengancam keanekaragaman hayati. Pemerintah harus memprioritaskan pelestarian lingkungan dan menghentikan kegiatan yang seperti ini, merusak ekosistem pantai. Transparansi dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menghindari konflik kepentingan. Karena apa? Karena masyarakat juga pada dampaknya, terutama para nelayan itu terdampak para nelayan di lingkungan sana. Pagar bambu yang muncul di perairan pesisir di Bekasi ini seperti ekor monster kawannya yang mengancam kelestarian lingkungan laut. Kegiatan ini hanya merusak habitat laut, tetapi juga mengganggu aliran air dan mengancam kehidupan nelayan. Ya, nelayan pasti terganggu lah karena jalannya nelayan itu dihadang oleh pagar ini. Masyarakat setempat merasa kecewa dan khawatir tentang dampak pagar bambu terhadap lingkungan dan mata pencaharian mereka, para nelayan. Pemerintah ya harus segera mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan ini dan memulihkan kondisi lingkungan laut. Pemasangan pagar bambu ini merupakan contoh kegagalan pengelolaan lingkungan oleh pemerintah. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan alias transparansi kepada masyarakat. Kegiatan ini juga memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah harus transparan tentang tujuan dan dampak pemasangan pagar bambu untuk menghindari konflik kepentingan. Kalau soal oligarki di Indonesia ini ya kayaknya subur, penuh dengan ilegal. Kenapa begitu? Kenapa banyak yang tidak setuju? Karena dampak proyek tersebut akan dampak kepada lingkungan sekitar. Ya, diantaranya ya pengerukan, tergenangnya air karena proyek tersebut, ya itu sudah pasti. Andai saja proyek tersebut direncanakan dengan matang, tidak seperti PIK 2 sana, kan tergenangnya air hujan ya, maksudnya ya air hujan itu menggenangi rumah-rumah sampai 1, 2, 3 hari di sana. Jadi pemerintah harus melihat ini dan cara antisipasinya supaya pagar-pagar ilegal seperti ini ada titik keluarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.